kayaknya gampang banget ya teman-teman ya. Itu cuman berapa huruf sih ya? Cuman 5 huruf ya kan? 5 huruf, 4. Cuma 4 huruf, tapi kadang-kadang ya untuk mengucapkannya kita butuh waktu itu bukannya 4 tahun, 4 hari gitu kan, bahkan ada yang sampai 40 tahun ya, sampai seumur hidup, susah banget buat minta maaf. Nah, mereka semua pasti punya alasannya masing-masing, right ya, sama dengan kalau kita ya, kita nggak mau minta maaf sama seseorang, pasti kita juga punya alasan kita sendiri, right? Nah, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, buat kalian semua teman-teman Leo, kita bakalan baca siapa sih yang bakalan minta maaf ya, dan kenapa, ada apa ya, apakah minta maafnya juga tulus. Kita bakalan baca general timeless reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya apa, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless ya. Jadi ini anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke, teman-teman, kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh banget yang namanya pilih ceritanya ya, dari 1, 2, atau 3 ya. Tetapi pastikan kalian mendengarkan 3-tiganya, karena siapa tahu ya, ternyata 3-tiganya itu semuanya adalah ceritanya kamu. Oke ya, 1, 2, dan 3. Yang manapun kalian boleh pilih sesuai dengan intuisi kalian mengarahkan kemana, silahkan kalian pilih ya teman-teman ya. 1, 2, dan 3. Private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia boleh, kalian boleh banget yang namanya kontak email ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com, sama condition berlaku ya. Dan juga subscribe channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Oracle Card Indonesia Sound Therapy ini isinya adalah audio sound therapy ya teman-teman, brainwave, binaural, isokronik dan lain-lain sebagainya ya. Wajib banget kalian buat main ke sana ya teman-teman ya, main ke sana. Karena apa? Karena ini manfaatnya banyak banget ya. Manfaatnya pasti banyak banget, apalagi buat kalian yang mau konsisten untuk bisa mendengarkan video yang kalian butuhkan yang mana gitu kan ya, dengerin berulang-ulang ya. Maka itu bakalan bisa ngebantu banget ya. Kalau sempat kepoin ya ke sana ya. Oke. Thank you yang udah pada subscribe ya. Leo, still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, di cerita yang pertama kita lihat terlebih dahulu. Cerita yang pertama, hubungan kalian ini hubungan yang seperti apa sih? Hubungan yang saling maksa ya, hubungan yang benar-benar egois ya, saling egois, bukannya ya cuma dia aja atau kamu aja ya, saling, dua-duanya saling egonya luar biasa banget. Ada perasaan-perasaan di mana salah satu dari kalian atau mungkin bahkan dua-duanya ya merasa diperlakukan gak adil gitu kan, merasa gak dianggap, merasa gak dijadikan prioritas, padahal sudah melakukan yang sangat luar biasa sekaligus ya. Maunya didengerin tapi nggak mau dengerin gitu loh teman-teman ya, seperti ini hubungan kalian ya. Dan ada indikasi cheating ya, memiliki banyak hubungan dengan bukannya kamu aja gitu kan ya, tapi dengan beberapa ya, seperti itu. Ada indikasi seperti itu, atau bisa jadi reverse ya, kamunya ternyata yang punya hubungan banyak ya. Bisa jadi ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita bakalan lihat ya, ini hubungannya kamu. Sekarang kita akan lihat ke ciri-cirinya dia seperti apa. Ciri-ciri orang ini ya, kayak gimana sih orangnya? Orangnya adalah sebenarnya nih orang tuh benar-benar orang atau sosok yang kamu arepin ya. Orang kayak begini loh yang aku suka gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai gitu ya, tapi overall ya oke lah, mostly 80% lah oke itu. Ini orangnya tapi misterius banget, tapi semakin dia misterius kamu tuh semakin penasaran ya. Masalahnya kamu tuh kayak tipikal suka bad boys gitu gak sih ya. Seperti itu, bad boys. Bukannya perempuan ya teman-teman, bukannya laki-laki ya teman-teman ya, tapi ini bisa saja bad girl gitu ya, temennya Batman dong. Seperti itu. Nah, ini orangnya misterius banget, banyak sekali menyimpan kayak
Jadi tuh dia tuh nggak gampang terbuka ya, karena mungkin introvert banget orangnya, jadi pilih-pilih banget kalau misalkan mau bicara dengan siapa, mau membicarakan tentang hidupnya, dia bakalan pilih-pilih banget, nggak semuanya akan dibuka gitu loh teman-teman ya tentang hidupnya dia. Orang yang pekerja keras ya, luar biasa hidupnya, pengalamannya juga banyak, jatuh bangun udah biasa banget ya buat dia ya, seperti itu. Oke? Ya, ini ciri-cirinya dia. Nah sekarang kita bakalan lihat kenapa sih ya, kenapa dia mau minta maaf sama kamu tuh, ada apa sebenarnya? Ada apa ya? Oke, kenapa dia minta maaf sama kamu? Oke. Karena ya teman-teman ya, walaupun begini sebenarnya dia cinta banget ya, cinta sama kamu iya, tapi memang ada beberapa pertimbangan sih teman-teman ya. Kalau dibilang sih ini pertimbangan secara materi sih lebih tepatnya ya. Ada beberapa yang mungkin nggak sengaja nggak setuju ya kalau misalkan dia sama kamu ini berhubungan dengan bisa jadi hubungannya dia dengan yang lain ya teman-teman ya, seperti ini. Dan perbandingan secara materi iya sih ya, perbandingan secara materi. Itu sebabnya mungkin dia minta maaf ya. Nah sekarang kita lihat minta maafnya dia tuh tulus apa enggak ya. Ini kok gitu ya kok gitu dia ya. Kalau dibilang serius minta maaf ya, kalau dibilang serius pada waktu itu, tapi hanya sekedar gitu loh teman-teman ya. Akhirnya ya gitu lagi ya, mungkin salah lagi gitu ya, beratnya seperti itu. Nih pengorbanan kamu ke dia juga udah luar biasa ya, tapi tetap aja ya hubungannya bukannya tentang kamu sih teman-teman ya, ini ada banyak juga, bukan hanya kamu. Nah ini dia, apa yang mesti kamu lakukan atau yang sebaiknya dilakukan untuk merespon hal tersebut. Komitmen sama diri kamu sendiri gitu ya, komitmen. Kalau memang kamu mau bersama dengan orang yang seperti ini ya bersamalah gitu ya, walaupun mungkin ada potensi ya bahwa ada yang kurang setuju kalau misalkan kalian bersama, seperti itu ya. Jadi lebih ke kayak komitmennya kamu sih, kamu tuh mau apa sih gitu, mau kayak gimana sih ya, seperti ini ya. Jangan tergoda sama sesuatu yang sifatnya sesaat teman-teman, sesaat, tapi kalau misalkan ini nggak bawa kebaikan buat kamu ya jangan ya, pertimbangkan lagi. Oke ya, right. Tapi kalau memang ada perubahan, dia mau berubah ke arah yang jauh lebih baik dan ya kamu mau ya nggak apa-apa aja gitu ya, semua tergantung sama kamu. Sekarang kita lihat yang kedua ya, kita lihat hubungan kalian ini adalah hubungan yang seperti apa. Hubungannya gini, jadi entah kenapa kalian itu saling mengkritik ya, atau mungkin kamu yang selalu disalah-salahin terus gitu ya. Tapi ada penerimaan loh bahwa ya udah deh gitu, emang dia orangnya kayak begitu gitu loh, mau kayak gimana lagi gitu kan ya. Jadi selalu ada salah-salahan gitu kan ya, selalu disalahin, selalu dikritik ya, selalu seperti itu terus-terusan. Dan lingkungannya juga toksik ya teman-teman ya, lingkungannya juga bener-bener toksik, pakai banget ya, seperti itu. Oke, tapi penerimaan kamu luar biasa sih teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat ya, sekarang kita bakal lihat kita tetap lihat kita lihat ciri-cirinya dia kayak gimana. Pekerja keras iya banget ya. Oke, pekerja keras, terus dia tuh tipikal orang yang sebenarnya nggak suka terhubung dengan siapapun ya, tapi karena kerjaan mau nggak mau dia harus terhubung gitu loh teman-teman ya, harus begitulah gitu. Ini orang yang mampu untuk menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dia mau atau apa yang dia inginkan dalam hidupnya dia teman-teman ya, seperti ini. Walaupun kita nggak bisa pungkir ya, dia memang pekerja keras banget ya, seperti itu. Ini pintar ngerayu, pintar menggoda ya, walaupun sebenarnya mungkin itu bukan kepribadiannya dia yang sesungguhnya ya. Jadi orang humble sama yang dihumble-humblein gitu kan ya, beda ya teman-teman ya. Gitu. Tapi kalau misalkan dia diajak nih bersenang-senang gitu kan ya, untuk satu tujuan, misalnya ngedeketin siapa ya, atau lagi prospek mau deketin siapa dan harus senang-senang di tempat itu ya, dia akan lakukan hal itu teman-teman ya. Dia itu all out gitu loh orangnya ya.
Tapi diajak yang macem-macem gitu juga all out juga, yang enggak ya. Kita lihat yang selanjutnya, kenapa sih dia minta maaf ya, kenapa dia meminta maaf. Karena pernah terjebak yang namanya hubungan singkat sesaat ya, karena bersenang-senang aja sih teman-teman ya. Jadi dia meminta maaf untuk itu. Pernah terjebak di hubungan singkat sesaat ya, yang menyenangkan, yang tapi udah selesai gitu loh ya. Jadi dia minta maaf untuk itu. Waduh ya. Waduh. Kita lihat tulus gak sih minta maafnya dia. Tulus sih teman-teman ya, tapi bolak-balik juga sama lagi gitu kan, diulangi lagi gitu, kayak kambuhan gak sih ya, minta maaf ulangi lagi salahnya, minta maaf ulangi lagi salahnya. Kamu mau gitu ya? Kita lihat ya responnya kamu yang sebenarnya, yang sebaiknya apa. Wis, balik lagi sih ke prioritas masing-masing sih ya teman-teman ya. Artinya gini, menurut kamu mungkin daftar prioritas kamu kesetiaan bukan yang utama. Jadi kalau misalkan dia kayak begitu selalu cheat dan sebagainya, mungkin kamu akan maafin terus-terusan. Tapi untuk orang yang punya daftar prioritas kejujuran yang utama ya, kesetiaan yang utama, pasti pisah teman-teman ya. Kalau misalkan ada orang yang ibaratnya cheating dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi ini beda prioritas teman-teman. Apa yang sebaiknya kamu lakukan, kendalikan emosi dengan baik, pastinya seperti itu gitu kan. Tapi ada pertimbangan lain ya. Pertanyaannya adalah komitmen buat kamu itu apa sih ya. Ini penting banget. Kalau kamu udah bisa jawab itu teman-teman ya, kamu bakalan bisa menyelesaikan problem-problem seperti ini. Dan belajar untuk refleksi diri ya, ketika kita berpasangan dengan seseorang. Kalau ibaratnya pasangan kamu seperti apa dan kayak gimana, hubungan kalian seperti apa dan kayak gimana, itu ikut andilnya kalian berdua, 50% dari dia dan 50% dari kamu gitu. Jadi tidak serta-merta seseorang melakukan seperti itu terus ibaratnya salahnya dia juga sendiri gitu ya, enggak ya. Kalau ini mempengaruhi hubungan kalian, berarti ini tanggung jawabnya berdua ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke yang ketiga, seperti apa. Yang ketiga ada seeker, ada hope. Kita lihat di sini. Ini hubungan yang kayak gimana sih? Hubungan yang saling memahami sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi bisa jadi karena apa ya, hubungan ini nih akhirnya jadi hubungan yang saling menuntut, saling memahami iya gitu kan, saling pahamnya lah gitu kan. Berusaha saling memahami tapi berat. Karena apa? Karena akhirnya jadi saling menuntut sesuai dengan pikirannya masing-masing gitu. Artinya kamu merasa paling tahu yang terbaik buat aku merasa paling tahu yang terbaik buat kamu, dan akhirnya dua-duanya nggak bisa jadi diri sendiri. Dan hubungan kayak gini bener-bener capek banget teman-teman ya, asli. Asli banget, ini capek. Terus kita lihat yang baca ikutan capek ngelihatnya. Kita lihat untuk ciri-cirinya dia kayak gimana. Pintar banget, smart ya, dan orang yang cukup jujur. Jadi kalau misalkan ada apa-apa pasti dia jujur banget ya sama kamu. Kamu pun juga seperti itu teman-teman ya, nggak saking jujurnya gitu kan ya, sampai hal-hal yang mungkin segala sesuatunya jadi kayak diatur gitu ya. Orang yang punya visi yang cukup oke ya, pinter, smart, wawasannya luas, cerdas ya, pinter ya, asik juga, gampang bergaul, ekstrovert orangnya, bisalah beradaptasi dimanapun dia berada ya. Artinya dicemplungin ke komunitas kayak gimana pun dia bisa survive di sana. Suka belajar, suka traveling pula ya, seumuran sama kamu ya teman-teman. Ini ciri-cirinya. Sekarang kita bakal lihat kenapa dia meminta maaf. Oke, kenapa dia meminta maaf sama kamu. Oke, kita lihat.
Oke, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan orang lain, sibuk dengan persepsinya orang lain, dan pada akhirnya relationshipnya tidak terurus dan akhirnya jadi gantung deh gitu kan ya. Seperti ini karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang di luar dari hubungan kalian ya. Seperti ini jadi terlalu banyak ngurusin orang lain gitu loh teman-teman ya, waktunya habis buat mereka dan buat kalian itu malah nggak ada gitu. Dan untuk itu dia minta maaf. Lalu kita lihat untuk tulus gak sih dia. Kalau dibilang tulus ada indikasi banyak yang disembunyikan ya. Jadi tulusnya meminta maafnya itu hanya untuk supaya keadaan fine gitu loh, baik-baik aja, supaya silaturahmi tetap jadi bagus, supaya hubungannya tetap jadi bagus. Nah kayak gitu aja sih teman-teman ya, to be honest. Right, kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Kita lihat ada message freedom. Oke. Jadi diri sendiri sih ya. Jadi artinya kalau kita terus-terusan menjalin sebuah hubungan dan kita nggak bisa jadi diri kita sendiri ya, kita nggak bicara mengenai sehari 2 hari ya berhubungan dengan seseorang, tapi kita berbicara mengenai seumur hidup gitu kan. Kalau kamu mau serius, kamu mau seumur hidup dengan seseorang dan harus fake seperti itu, kira-kira capek banget gak sih? Capek, nggak akan bertahan sampai 3 tahun teman-teman ya. 3 tahun itu udah dengan yang merangkak-rangkak yang ya udah kayak begitu banget gitu ya. Jadi diri sendiri ya, bebaskan diri kamu jadi diri sendiri. Orang yang sayang sama kamu bakalan menerima kamu apa adanya. Kalau dia ya hanya mencintai dirinya dia sendiri, dia akan menuntut kamu menjadi seperti apa yang dia mau ya, seperti itu. Jadi ini renungkan baik-baik ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga. Semoga buat kalian semua yang sedang mengalami cerita 1, 2, dan 3 semuanya bisa diselesaikan dengan baik adanya ya. Masalah maaf memaafkan ini sebenarnya nggak pernah ada hubungannya dengan orang lain ya, hubungannya adalah dengan diri kita sendiri. Well ya, maafkan diri kita sendiri, karena ketika kita bisa memaafkan diri kita sendiri akan jauh lebih mudah untuk bisa menerima maafnya orang lain. Gimana caranya supaya bisa memaafkan kak gitu kan? Subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia. Di sana ada video untuk audio sound terapi ya, untuk bisa memaafkan, melepaskan perasaan-perasaan bersalah dan sebagainya. Ada semua ya, dengarkan berulang-ulang secara konsisten. Yang udah pada subscribe, thank you so much. Kita bakalan jumpa lagi di next time Timeless Reading General, reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula pastinya teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.